Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 6 September 2020. Berjumpa lagi dengan Pak Alwi pada pelajaran IPS kelas 8. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah interaksi antar ruang negara-negara Asia Tenggara. Menyambung materi yang sudah dijelaskan Pak Alwi ketika jam kunjung ke madrasah. Kali ini Pak Alwi akan menjelaskan beberapa materi yang belum sempat Pak Alwi jelaskan. Interaksi antar ruang Indonesia dengan Brunei Darussalam. Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat membentuk Forum Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC pada tahun 2003. Tujuannya ini adalah membahas berbagai isu bilateral, mengupayakan penyelesaian pending matters, serta menyepakati arahan guna peningkatan bilateral di masa mendatang. Kerjasama bidang ekonomi, produk UMKM. Indonesia mempunyai prospek di pasar Brunei Darussalam, antara lain garmen, komponen otomotif, sepatu, beras, dan lain-lain. Hambatannya, ini masuknya produk Indonesia ke Brunei Darussalam antara lain karena belum adanya jejaring dan fasilitas dalam bentuk persetujuan perdagangan, trade agreement, termasuk pembahasan mengenai import regulation, belum adanya angkutan laut langsung, serta belum terdapat konsorsium trade relation. Jadi intinya negara Indonesia masih banyak mengalami hambatan. Kerjasama bidang pengiriman tenaga kerja atau TKI. Jumlah tenaga kerja Indonesia di Brunei Darussalam sangat besar, membuat kedua negara menandatangani perjanjian Consular Notification dan Consular Assistance (MNC) MCN yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menludak Brunei Darussalam pada tanggal 18 Juli 2011. Isi perjanjiannya ini adalah negara setempat wajib memberitahukan kepada kantor perwakilan sesegera mungkin jika terdapat warga negaranya yang menghadapi kasus hukum dan memberikan akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara yang sedang menghadapi kasus hukum. Jadi intinya ini untuk melindungi jaminan kepada para TKI Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Oke, kita lanjutkan. Interaksi antar ruang Indonesia-Thailand. Bentuk kerjasama Indonesia-Thailand berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Hubungan ini diperluas dengan adanya saling kunjung antara pemimpin kedua negara. Kebetulan dalam contoh ini adalah Presiden Jokowi yang berkunjung ke Thailand. Payung utama kegiatan kerjasama bilateral antara kedua negara adalah Forum Komisi Bersama yang dibentuk setelah ditandatanganinya Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik tahun 1992. Dalam pertemuan ke-6, Komisi Bersama berlangsung pada tanggal 16–18 Januari 2008 di Phetchaburi, Thailand. Dibahas beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara, antara lain masalah ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan kebudayaan. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk kerjasama interaksi antar ruang Indonesia dan Thailand.
Next. Interaksi antar ruang Indonesia dan Timor Leste. Ini adalah bentuk kerjasama negara Indonesia dan negara yang pernah menjadi bagian dari negara Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste berlangsung sangat baik. Kerjasama ini terjalin sejak Timur Timur yang merupakan bagian wilayah Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari PBB pada tahun 2002 menjadi negara Timor Leste. Meskipun masa lalu traumatis, hubungan Indonesia-Timor Leste sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar dan terus mengalami peningkatan. Kerjasama bidang kehutanan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MOU yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 di Jakarta. Oke, Pak Alwi lanjutkan. Interaksi antar ruang Indonesia-Malaysia. Hubungan antara Indonesia-Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut. Sebagai dua negara yang bertetangga, bahkan sering disebut negara serumpun. Potensi kerjasama maupun potensi konflik antar kedua negara tersebut besar. Banyaknya investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan masalah pengangguran. Investor Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Ini terdapat di Pulau Sumatera dan terbesar ada di Pulau Kalimantan. Dalam bidang pendidikan antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar. Selain itu, melakukan kerjasama dalam acara seminar internasional di bidang pendidikan. Ya, inilah tadi bentuk-bentuk contoh dari bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia. Interaksi antar ruang Indonesia-Vietnam. Hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam diawali dengan pembukaan konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955. Pada tahun 2003, kedua negara menandatangani deklarasi kemitraan komprehensif memasuki abad ke-21. Pada Juni 2013, Indonesia-Vietnam sepakat menandatangani Plan of Action POA periode 2004-2018. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Vietnam antara lain kertas, bahan kimia, mesin, suku cadang, dan komponen listrik. Oke, ini tadi kerjasama Indonesia-Vietnam. Terima kasih. Semoga materi yang Pak Alwi jelaskan bisa kalian pahami. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan. Jika masih bingung, tonton videonya kembali dan lihat modul kalian agar kalian lebih memahami materi. Sekian dari Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.